Selamat siang semuanya. Balik lagi sama saya Jeffrey. Tapi di kesempatan kali ini saya nggak trading ya teman-teman. Cuma saya akan menanggapi atau kasih tanggapan tentang yang lagi panas-panasnya ya. Yang katanya dunia binary option itu judi. Tapi di sini nih menurut opini saya pribadi ya, oke. Ini kan kenapa saya buka Olim Trade? Ya udah, ini di awal-awal aja ini saya hapusin dulu semua indikatornya ya. Mungkin video ini akan saya upload malam ya, untuk edukasi bersama. Oke, di luar sana itu banyak yang meributkan. Yang pertama tentang binary option itu judi atau gambling. Oke, banyak yang bilang binary option itu judi atau gambling. Gimana tanggapan saya? Tanggapan saya itu bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak. Loh, kenapa begitu? Kenapa kok malah bisa dibilang iya dan kenapa bisa dibilang tidak? Oke, ini tanggapan pribadi ya. Tapi harus kalian cerna baik-baik juga, sekalipun ini tanggapan pribadi saya. Kalau memang ini salah, ya maafkan saya ya. Oke, kenapa bisa dibilang iya? Yang pertama, kan di dunia binary option ini kan jatuhnya kalau untuk membuka perdagangan itu kan dibatasin oleh waktu. Kita sendiri yang membatasin oleh waktu nih, bisa 1 menit, bisa sampai 23 jam ya kan. Nah, kenapa bisa dibilang iya judi? Saya juga setuju. Ketika kita yang pertama nih, trading dengan menggunakan durasi 1 menit atau candle to candle. Contohnya gini, oke, ini saya tanpa analisa, saya langsung buy aja ya. Ini saya praktekkan di akun real aja. Nah, ini kenapa kok bisa dibilang judi? Iya, karena kita tanpa analisa, kita langsung tebak-tebakan. Kita tebak-tebakan open posisi langsung buy tanpa analisa. Apapun tanpa ilmu dan asal tebak-tebakan, jatuhnya itu judi. Gitu. Chance profitnya pun atau chance keberhasilannya pun justru kalau judi itu bukan 50 banding 50 ya, kalau tebak-tebakan kayak gini justru 90 banding 10. Kalau 90 nya itu rugi, 10% nya itu untung gitu. Kalau kayak gini untung ya berarti hoki gitu aja. Kalau ini rugi ya berarti apa segitu. Dan lagi rata-rata orang bilangnya main. Nah, kalau kalian di dunia trading atau instrumen apapun, kalian entah di manapun itu, binary, kripto, forex, saham, kalau kalian bilang main ya sama aja kalian berjudi atau menjudikan. Itu udah salah. Namanya trading itu kita berdagang ya, berdagang atau usaha, entah instrumennya seperti apa caranya, itu intinya berdagang. Kalau kalian bilang main, itu namanya judi gitu. Nah, itu yang pertama tadi. Kalau kita tebak-tebakan kayak yang tadi, asal 1 menit sell, 1 menit buy tanpa analisa, itu bisa dibilang judi. Terus apalagi kalau misal gini nih, misal kalian baru banget nih di binary, kan tampilan grafiknya seperti ini, grafik zona. Nah, di grafik zona ini kalian asal open posisi sell tanpa analisa, ya kan? Ini jatuhnya judi juga. Kalau ditanya alasannya apa sell, alasannya apa open posisi turun, ya kira-kira turun, itu juga bisa dibilang judi karena kira-kira atau tebak-tebakan lagi gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya jatuhnya judi juga karena kita menebak, kira-kira spekulatif sendiri tanpa ada kejelasan yang pasti ilmunya, itu juga bisa dibilang judi gitu. Kayak di luar sana pada bilang binary option itu gambling, dari gambling atau judi.
Ya saya setuju kalau mereka bilang binary option tuh gambling atau judi, dengan catatan mereka juga harus bilang dong alasannya apa. Yang mereka tahu hanya bilang kita misal 1 menit ke depan kita mengira-ngira atau asal-asalan kita menebak buy atau sell, yang mereka tahu kan gitu ya kan. Nah itu spekulatif. Ketika saya setuju mereka bilang binary option tuh judi, ketika mereka bilang tebak-tebakan 1 menit ke depan buy sell, ya saya setuju. Kalau ada yang trading seperti itu saya setuju. Juga beranggapan kalau yang trading kayak gitu adalah judi. Tapi saya nggak setuju juga di kedua apa di alasan kedua kenapa saya nggak setuju. Misal gini, saya mau trading di binary option ya, oke saya ganti durasinya saya mau pakai analisa teknikal nih, saya nggak mau pakai durasi 1 menit lagi. Misal nih saya pakai durasi 3 menit. Oke, di sini saya akan open posisi buy. Kenapa saya open posisi buy? Di sini ada titik supportnya. Nah titik support ini candlesticknya gagal tuh menembus titik support bawahnya, penutupan candlesticknya gagal untuk menembus. Nah ketika kita menganalisa dunia binary dengan menggunakan analisa teknikal seperti ini, terus udah jelas dan prediksi waktunya nggak 1 menit, nggak salah-salah nebak buy atau sell, apa bisa kayak gini disebut judi juga gitu loh. Kan ini ibaratnya kita sudah menganalisa ya kan. Beda cerita nih kalau saya asal-asalan open posisi buy sell ke depan tuh baru judi. Kalau kita menganalisa seperti ini apa bisa juga dibilang judi. Terus contoh nih, misal saya mau cari momen nih di time frame 1 jam ya, di time frame 1 jam. Kemudian saya kalau di time frame 1 jam saya nggak mungkin kan open posisi 3 menit kayak gini. Otomatis saya mempunyai ilmu dan saya akan open posisikan 3 jam gini sesuai waktunya. Nah di sini saya akan melakukan misal open posisi buy di market ini. Kenapa saya open posisi buy? Udah jelas ilmunya, udah terjadi pemantulan dari titik supportnya daerah sini memantul naik ke atas gitu. Dan untuk analisa teknikal biasanya akan menyentuh ke titik resisten terdekatnya untuk untuk menguji area level resistennya. Nah kalau misal nih di dunia binary option saya open posisinya 3 jam seperti ini dan saya menggunakan analisa teknikal, apa bisa dibilang judi gitu loh teman-teman. Yang jadi masalah itu kan yang di luar sana itu orang pada berspekulasi bahwa binary option itu judi, dan mereka hanya bilang di binary option tuh hanya bisa tebak-tebakan atau trading gaya judi. Ibaratnya tebak-tebakan aja, 1 menit ke depan buy, 1 menit ke depan sell gitu. Tapi ketika kita trading menggunakan analisa teknikal seperti ini, kita open posisinya menggunakan analisa teknikal, menggunakan titik support resisten, durasi nggak 1 menit, durasinya 3 jam, apa bisa dibilang judi juga? Kan nggak bisa. Jadi ini menurut pandangan pribadi saya, ketika binary option tuh bisa disebut judi ketika kita tebak-tebakan harga untuk satu candlestick ke depan atau harga 1 menit ke depan tuh fix judi. Tapi kalau kita menggunakan analisa teknikal seperti ini, kemudian kita menganalisa 3 jam ke depan akan naik menggunakan time frame yang terarah, terus durasinya juga tepat, apa bisa dibilang judi? Kan enggak, kita kan menganalisa gitu teman-teman. Kemudian misal kita memakai garis trendline di sini, menggunakan garis trendline juga di sini,
Apa bisa dibilang judi? Nah, kan enggak, ya kan? Gitu. Jadi di sini saya setuju aja kalau ada orang bilang di dunia binary option tuh judi. Setuju kalau orang itu tebak-tebakan coy di dunia binary option, tapi saya nggak setuju sama mulut orang-orang yang bilang binary option tuh judi ketika yang di dalamnya itu benar-benar analisa gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga alasan saya nih open posisi buy, karena habis memantau dari area support tren lainnya juga gitu. Nah, kan jelas kan. Kalau seperti ini apa bisa dibilang judi? Kan enggak, karena kita benar-benar menganalisa. Tolong ya teman-teman, ini menurut pendapat pribadi saya, teman-teman tuh janganlah kemakan sama atau tergiring sama opini-opini di luar sana yang tidak benar. Ini menurut pandangan teman-teman sendiri aja. Misal menurut pandangan teman-teman binary itu nggak judi, atau teman-teman bisa menganalisa, ya udah berarti binary nggak judi. Tapi kalau menurut pandangan teman-teman binary itu judi, ya silahkan, saya juga nggak bisa melarang. Tapi di sini saya hanya meluruskan aja, di binary option juga bisa dianalisa kok kayak gini. Ini buktinya naik, kan nggak asal-asalan buy atau sell, ya kan? Ini saya benar-benar pakai analisa, ya kan? Ini buktinya naik, ya kan? Jadi gitu teman-teman. Yang pertama itu, kalau kita asal-asalan menebak harga 1 menit ke depan, ke 1 menit ke depan naik atau turun, itu bisa dibilang judi. Ya udah gini lah, jangankan di dunia binary option, ini pribadi saya itu juga trading dimanapun ya, mau di kripto, mau di saham, di forex, MetaTrader, itu saya trading semua. Nggak usah dipukul rata apa, kita ibaratnya kita pukul rata lah di semua instrumen, mau di binary, di kripto, di saham, atau di forex, saya pukul rata judi. Bisa atau tidak? Bisa banget. Kenapa nggak bisa? Judi atau enggaknya itu dari gimana cara kita untuk mengaplikasikannya ya teman-teman. Loh, kok bisa dibilang semua judi? Bisa dong. Kalau di binary kita tebak-tebakan harga 1 menit ke depan buy atau sell. Kalau di forex ya udah kita tebak-tebakan, wah ini bakal turun nih, kita pasang lot yang banyak, ternyata naik, judi kan. Terus kalau di kripto nih, ya udahlah, kita nggak tahu mau beli koin apa, asal beli aja, misal beli SLP USDT, ya kan? Kita nggak tahu tuh, kita asal-asalan terus bilang SLP, koin SLP USDT ini bakal naik dan kita bakal untung. Kita kan mbak koinnya naik, ternyata koin tersebut turun atau rug pull. Apa nggak judi? Ujung-ujungnya bangkrut juga. Kalau di saham sama aja, ya udah kita beli perusahaan apa, kita nggak tahu tuh analisa teknikalnya gimana, analisa fundamentalnya gimana, kita nggak tahu laporan keuangannya di saham gimana, ya udah kita asal beli aja. Dengar ini gini mau naik, ya udah kita beli, ternyata turun, saham tersebut malah jadi saham tidur atau saham gocap. Apa nggak judi jatuhnya, akhirnya rugi juga gitu loh teman-teman. Ini menurut pandangan pribadi saya gitu. Semua itu bisa judi kalau cara mengaplikasikannya salah gitu. Tapi beda cerita kalau cara kita mengaplikasikannya benar, itu bisa dibilang nggak judi. Contoh nih, kita di dunia binary option ya, ya udahlah, kita di dunia binary option tuh kita analisa menggunakan analisa teknikal nih. Misal di time frame 5 menit saya menganalisa, ini ada pemantulan dari titik trendline dekatnya ya. Di sini misal nih. Oke, nah di sini ini nanti akan memantul ketika menyentuh trendline-nya. Dan saya open posisinya 15 menit. Open posisi 15 menit buy. Apa bisa dibilang judi? Kan enggak, karena kita benar-benar menganalisa. Terus katanya ada yang bilang juga, kalau di binary option itu menang dapat 80%, kalah 100%. Nah, itu mereka bilangnya nggak lengkap coy.
dan mereka bilangnya kalau menang 80%, kalau kalah 100% dari modal. Nah, di sini kan ada nominal open posisinya, ya kan? Jadi kan bukan dari modal juga. Ini gimana cara kita untuk menjaga money management? Kan nggak gila juga kan, misal modal $100 kita open posisi $100, kan itu namanya gila, itu the real judi. Beda beda cerita kalau modal kita $100, kita open posisi $1 nih, ya kan. Kalau kita mengalami kerugian kan ada ilmunya kompensasi, kita kalikan 2,5. Ya memang kalau kita menang kita hanya mendapatkan 80%, maksimal 90% dari jumlah berapa banyak yang kita open posisikan. Kalau kita kalah, kita memang kalahnya 100%. Tapi diingat dulu dong, itu 100%-nya itu dari berapa nominal yang kita perdagangkan, bukan 100% dari modal. Kadang saya pengen ketawa sama orang-orang yang bilang kalau menang 80%, kalau kalah 100% dari modal. Ucapannya kan udah salah. Makanya di sini diajarkan mart angle atau kompensasi untuk meminimalisir gitu. Semuanya itu ada ilmunya gitu. Kalau di binary option gitu ya, kalau kita analisa tepat, durasinya panjang, terus analisa teknikalnya mantap, nggak bisa dong dibilang judi. Terus money manajemennya bener, kita kompensasinya bener, terus modal kita berapa kita bisa open posisinya bener, kan nggak bisa dibilang judi. Kalau orang yang bilang 80%, kalau menang dapat 80%, kalah 100% dari modal, itu tai, itu bullshit. Padahal pada kenyataannya kita bisa mengontrol sendiri berapa nominalnya gitu teman-teman ya. Itu untuk yang di binary. Kalau di forex, kita kalau mau membuka perdagangan, kita juga buka lotnya nggak besar, kita tahu titik entry-nya di mana, kita pasang stop loss-nya yang benar, take profit-nya yang benar, itu juga nggak bisa dong dibilang judi gitu. Terus kalau di kripto nih, kita di kripto kita lihat nih, pertama di analisa fundamentalnya udah bagus di koin tersebut, terus analisa teknikalnya ternyata rebound dari titik support atau rebound dari indikator-indikator pendukung, terus kita membeli koin tersebut, kita hold atau kita tahan, itu nggak bisa dong dibilang judi juga, ya kan. Itu contoh di kripto. Kalau di saham gimana? Kalau di saham kita lihat nih, analisa fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, ya kan. Terus kita lihat laporan keuangannya bagus, ya kan. Kemudian disertai analisa teknikalnya ternyata juga pas untuk open posisi entry reboundnya, kita membeli saham tersebut, nggak bisa dong disebut judi juga, ya enggak. Jadi di sini saya cuma mau bilang, apapun instrumennya, kalau kita trading secara asal-asalan, entah itu di binary, di kripto, di forex, di saham, kalau kita asal-asalan dan asal tebak, itu bisa dibilang judi. Tapi kalau kita menganalisa benar-benar dan kita punya ilmunya, itu saya bisa bilang gak judi, sekalipun itu di binary option ya. Terserah orang di luar sana beranggapan binary option itu judi, terserah. Tapi menurut saya binary option itu bukan judi kalau kita menganalisanya benar-benar gitu teman-teman. Bukan di sini saya bermaksud beranggapan mau membela binary option, enggak loh, enggak, sama sekali enggak ada. Saya juga enggak di endorse kok. Saya juga benar-benar trading, benar-benar ngapain ibaratnya saya bagus-bagusin atau jelek-jelekin, karena saya di sini berbicara fakta yang ada ya teman-teman gitu. Ibaratnya kalau menurut saya pribadi tuh binary option tuh bentuk sederhananya dari forex lah gitu. Kalau forex take profit di sini, kalau binary option pakai durasi gitu aja, ya kan, ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua, tanggapan saya mengenai tentang affiliate ya, kan ini lagi panas-panasnya masalah affiliate, ya kan. Masalah affiliate tuh sebenarnya tergantung dari affiliate yang mempromosikan dan tergantung dari
seperti opsi yang mereka pilih saat mendaftarkan affiliate, ya kan. Kan affiliate itu ada dua, ada yang revenue share atau ada yang turnover. Kalau revenue share itu kan yang bagi hasil. Kalau revenue share itu yang bagi hasil dengan platform atau produk yang mereka marketingkan atau promosikan. Kalau turnover itu adalah kita mendapatkan berapa persen, sedikit lah, kita mendapatkan berapa persen dari volume transaksi yang diperdagangkan setiap harinya gitu. Jadi perbedaannya itu ya gitu, revenue share dan turnover. Kalau pribadi saya sih yang revenue share emang dapat lebih banyak karena kan bagi hasil sama si pihak yang mempunyai aplikasi tersebut atau yang mempunyai kayak seperti produknya. Tapi kalau yang turnover tuh volumenya untuk mendapatkannya itu lebih sedikit karena kan untuk transaksi volumenya itu berapa gitu. Jadi menurut saya kalau affiliate itu salah atau enggak, menurut saya bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Salahnya itu kok misal oknum tersebut melakukan ibarat kecurangan atau punya niat jahat atau apa, itu bisa dijadikan salah. Tapi kalau kita affiliate dengan tujuan pengen membimbing, pengen apa tujuannya jelas, nggak salah, sah sah aja, itu tergantung gitu ya teman-teman tentang affiliate gitu. Tapi yang di sini yang mau saya tekankan itu ya gitu, menurut saya tentang binary option judi atau enggak, ya sudah saya bilang di awal tadi gitu ya. Itu menurut pandangan pribadi saya. Gini, apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu pertaruhan. Tapi pertaruhan tersebut yang harus dong kita memikirkan resikonya. Kalau pertaruhan tersebut memikirkan resiko, kita bisa meminimalisir. Tapi kalau kita udah mempertaruhkan segalanya nggak mikir resiko, ya bye bye gitu loh. Hidup pun judi atau mempertaruhkan segala sesuatu, tapi kan kita meminimalisir gitu coy. Ibaratnya seperti itu, mau apapun hidupnya itu tetap ada resikonya. Ibaratnya gini, kita janganlah capek uh, untuk belajar karena hidup aja itu nggak capek untuk mengajari kita gitu. Jadi mau kita trading dimanapun ya udah jangan nyerah, jangan terbawa opini, kegiring opini yang lagi digoreng saat ini gitu ya. Ini menurut pandangan pribadi saya. Kalau misal omongan saya ada yang salah, maafkan saya. Ini menurut pandangan pribadi saya teman-teman. Terima kasih semuanya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya menyampaikan pandangan pribadi saya. Salam semuanya, semoga semuanya profit konsisten mau di apapun itu instrumennya. Terima kasih. Salam profit, Simbah Jeffrey.